Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kembali hadir di hadapan para pemirsa untuk terus berbagi pengetahuan-pengetahuan di dunia metafisika. Dan hari ini kami ingin membahas sebuah tema yang menjadi request dari beberapa para pemirsa dan para sobat SR yang meminta kepada kami untuk membahas tentang pesugihan tuyul dan bagaimana ciri-ciri dari orang-orang yang melakukan pesugihan tuyul tersebut. Para sobat dan para pemirsa, sebagaimana telah kita ketahui, pesugihan ini merupakan sebuah cara singkat agar seseorang dapat mendapatkan harta, meraih kekayaan dengan cara yang salah dan sesat. Karena mereka telah bersekutu dengan bangsa jin untuk melakukan praktek-praktek kejahatan di dunia metafisika. Yang sudah barang tentu praktek-praktek pesugihan ini itu difasilitasi oleh orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan spiritual, orang-orang yang dianggap mampu dapat berkomunikasi dengan makhluk-makhluk astral yang bahasa kita sering populer dikenal dengan kuncen, ya. Nah, memang ada beberapa ciri-ciri dari orang-orang yang melakukan pesugihan tuyul. Ini merupakan indikator umum, artinya tanda atau ciri dari orang-orang yang melakukan pesugihan tuyul tersebut ini hampir rata-rata kondisinya seperti ini. Nah, apa saja ciri-ciri dari orang-orang yang melakukan pesugihan tuyul? Kita akan coba bahas setelah jeda berikut ini. Para sobat dan para pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di channel ini. Dan kami akan melanjutkan pembahasan tentang pesugihan tuyul beserta ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan tersebut. Memang ada beberapa indikasi-indikasi secara umum ciri-ciri orang-orang yang melakukan pesugihan tuyul tersebut. Yang pertama, pesugihan tuyul ini hampir sama dengan pesugihan-pesugihan yang lainnya, yaitu meminta korban tumbal yang akan diberikan kepada bangsa jin. Umumnya biasanya orang-orang yang melakukan pesugihan tuyul ini yang menjadi korban tumbalnya adalah istri dari orang yang melakukan pesugihan tersebut. Nanti tuyul ini pada waktu-waktu tertentu, pada saat-saat tertentu ini akan menghisap payudara dari istri orang yang melakukan pesugihan tersebut. Ya, kalau dalam dunia medis ini akan menghisap ASI, air susu dari orang yang melakukan pesugihan tersebut, yaitu istrinya. Padahal yang dihisap ini bukan ASI-nya. Yang dihisap ini adalah darah dari istri orang yang melakukan pesugihan tersebut. Makanya biasanya istri dari orang yang melakukan pesugihan tersebut ini akan mengalami kurus. Ya, kurus kering badannya, karena memang yang dihisap adalah darah oleh bangsa jin yang disebut dengan tuyul tersebut. Nah, di dalam dunia metafisika ini bohong besar kalau ada orang mengatakan pesugihan apapun ini tidak memakan korban tumbal, tidak meminta tumbal. Ini adalah sebuah kedustaan besar, ini adalah sebuah kebohongan besar yang didengungkan oleh orang-orang yang bersekutu dengan bangsa jin tersebut. Yang namanya pesugihan itu tidak ada pesugihan putih, semua pesugihan sesat dan menyesatkan. Yang kedua, pesugihan itu tetap akan meminta korban tumbal kepada pelakunya. Ya, mungkin sekarang
bisa jadi besok, bisa jadi di masa yang akan datang. Karena tidak ada istilah gratisan di dalam dunia metafisika, apalagi di dalam dunia pesugihan. Itu yang pertama cirinya. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan pesugihan ini ciri-cirinya orang ini jalannya sedikit membungkuk dan tangannya, kedua tangannya ini selalu di belakang. Jadi orang ini biasanya akan melakukan aksi pesugihan tuyulnya ini jalan ke tempat-tempat yang ramai, di pasar atau di tempat-tempat yang orang banyak pedagangnya. Nah, orang ini kemudian pergi ke sana dengan kondisi jalan sedikit membungkuk, kemudian kedua tangannya ini di arah belakang, seakan-akan menggendong sesuatu. Bagi para sobat dan para pemirsa yang memiliki pengetahuan intuisi, yang memiliki batin yang baik, jika menemukan orang seperti ini ciri-cirinya, itu akan dapat melihat bahwasanya dia sedang menggendong tuyul yang akan melakukan aksi kriminalitas di dunia metafisika tersebut. Dia akan mengambil uang orang-orang yang punya warung, yang punya toko, yang punya dagangan dan lain-lain sebagainya. Ini ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, biasanya orang-orang yang melakukan pesugihan tuyul ini bajunya sangat sederhana sekali. Padahal rumahnya sangat begitu besar, begitu bagus, begitu mewah. Tapi kondisi pakaiannya selalu sangat sederhana. Kadang-kadang cuma memakai celana pendek, meskipun ada juga yang memakai celana panjang, cuma memakai kaos yang kelihatannya sangat lusuh sekali. Ya, ini menjadi salah satu biasanya syarat yang harus ditempuh bagi orang-orang yang melakukan pesugihan tuyul. Kemudian yang keempat, orang yang melakukan pesugihan tuyul ini biasanya rumahnya itu dicat dengan warna-warna yang begitu banyak. Jadi warna-warni rumahnya. Cuma di zaman sekarang orang pasti akan curiga kalau cat rumahnya ini berwarna-warni. Biasanya itu dilakukan di sebuah kamar. Jadi orang-orang yang melakukan sebuah pesugihan tuyul, mereka memiliki kamar khusus. Kamarnya biasanya dicat. Ya, ini karena tuyul suka dengan warna-warni seperti itu. Dan pada waktu-waktu tertentu, orang-orang yang melakukan pesugihan tuyul ini selalu memberikan sesajen. Ya, mereka di ruangan itu, ruangan khusus di dalam rumahnya itu punya altar. Nah, ini memang khusus nih. Altar ini, ruangan ini, kamar ini dipersembahkan untuk tuyul yang memang dirawat di dalam rumah tersebut. Nah, biasanya tergantung dengan permintaan tuyul tersebut maunya apa. Nanti orang yang melakukan pesugihan itu akan memberikan sesajen, akan memberikan persembahan-persembahan di dalam ruangan tersebut. Kalau kemudian syarat-syarat ini telah dipenuhi oleh orang-orang yang melakukan pesugihan, barulah tuyul ini akan melakukan aksi kriminalitas di dunia metafisika dengan mengambil uang dari orang-orang lain. Nah, nanti uang itu akan ada di dalam sebuah kotak rumahnya, di bawah bantalnya, atau tempat-tempat tertentu yang sudah disediakan oleh orang yang melakukan pesugihan tuyul tersebut. Ingat para sobat, kesesatan itu terjadi bukan hanya karena minimnya pengetahuan di dalam diri kita, tapi juga karena minimnya iman di dalam jiwa kita. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.